Qala Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nasi, as-sihhatu wal faraghu, rawahul Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diterima hadis dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, amin. Berkata dianya itu Sayyiduna Ibnu Abbas, apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Ni'matani, sebermula dua nikmat yang dirugikan pada keduanya itu dua nikmat akan kebanyakan dari manusia adalah dua nikmat itu as-sihhatu wal faraghu, kesehatan dan waktu luang, waktu kosong. Meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kaji awak kini masih bersangkut jo pembahasan yang berlalu, yaitunya tentang mujahadah. Mujahadah ko adalah kesungguhan yang ketika awak ingin mendapatkan sesuatu, maka harus ada kesungguhan awak di sini. Kalau seandainya tidak ada kesungguhan awak di sini, kemungkinan awak mendapatkan sesuatu yang awak inginkan itu sangat kecil. Baik itu sesuatu yang awak inginkan itu berupa duniawi, ataupun sesuatu yang awak inginkan itu berbentuk ukhrawi. Kasado-sadona, kalau ingin awak dapatkan, maka awak butuh nanam mujahadah. Sehingga patang Allah lo disebutkan ayat-ayat yang berkaitan tentang mujahadah, dan Allah masuklah ke beberapa hadis yang membahas dan berkaitan tentang mujahadah. Kini di hadis yang ketiga ada beberapa pelajaran yang bisa awak ambil, yaitunya di dalam hadis yang ketiga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa ada dua nikmat. Karena awak pasti tidak lapih daripada nikmat-nikmat yang Allah agiahkan, tapi ada dua nikmat. Nama di dua nikmat ko jarang manusia yang berhasil memanfaatkannya. Sehingga di situ kecak Rasul ni'matani maghbunun. Jadi seolah-olah nikmat itu adalah modal awak. Sehingga dari modal itu ada kalau orang yang bisa mengembangkannya. Ketika mampu untuk mengembangkan modal, maka usahanya akan berlabuh. Usahanya akan berhasil dan lehnya akan mendapat. Tapi kalau seandainya tidak pandai mengendalikan modal, maka nya akan bangkrut, bahkan usahanya akan tutup. Maka di dalam hadis kini kok ada dua nikmat. Kok seandainya pandailah orang-orang mengendalikannya, maka nya akan beruntung. Tapi di siko disebutkan oleh Nabi, ada dua nikmat yang banyak manusia kok dirugikan di dua nikmat. Dia tidak pandai mengendalikan. Yaitu nya as-sihhatu, yang pertama kesehatan badan, wal faraghu, dan waktu kosong. Nah, di waktu sehat banyak orang-orang yang tidak pandai mengendalikan diri. Deknya masih sehat, yang taat ditunda-tunda. Dek waktu masih panjang, bekolah waktu kan lapang lah. Dek umur masih muda, bekolah awak kan masih muda, lah tua beko baru kasurau. Maka di siko banyaklah orang-orang yang maghbun, dirugikan atau tertipunya. Nah, sementara ikulah nikmat yang harus bana awak ambil kesempatan. Karena ketika amal tu awak tunda-tunda di waktu sehat,
datang waktu sakit, amal yang bisa dikerajokan di waktu sehat tidak bisa lagi dikerajokan di waktu sakit. Kemudian awak tunggu-tunggu bekolah de awak tertipu, awak tidak pandai mengendalikan waktu kosong, waktu luang. Bekolah lah tuo sen awak mengaji beko. Lah tuo sen awak ke surau. Awak mudo bilola kapai-pai main canda orang. Bilola kapai-pai raun canda orang. Bilola nagari itu kata jajah di awak canda orang. Kini mudo pueh-puehan mana lo. Lah tuo beko baru ke surau. Iko akhirnya lah tuo beko ndak terlaki nih, badan lah ndak talok ke surau. Banyak yang dirugikan di duo nikmat ko. Sehingga hubungan hadis ko dengan bab mujahadah adalah nampaknya Nabi magiahkan pesan nan tersirat bahwa awak dituntut untuk bermujahadah di dalam taat di ketika waktu sehat dan di ketika ada waktu luang. Karena banyak orang yang tertipu di waktunya sehat dan ketikanya ada waktu luang. Ada waktu sehat, kalau ada keinginan untuk taat, jangan ditunda-tunda. Dipasukan, diusahakan diri mengerajokan, dan mulai itulah ketika ada waktu luang. Meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Bukhari. Waktu lapang lagi loh, itu kosong kan. Kata besi sudah. Itu kosong sekali. Tidak ada kegiatan awak di sini nanti. Kosong ya. Atau waktu yang awak cuma gunakan untuk hal-hal yang mubah itu termasuk ya kepada waktu kali di sini tapi nak orang bilang ya selin ya isku dan bola bagian isku selin ya bukan so kerugian juga tuh cerpen itu kerugian juga tuh modal salah guna modal dia atau ya ada orang bola selin lagi nama itu sebelum bola tapi bukan kebanginya kawali dan jale yang kaki untuk arbe lah cara kaki untuk arbe kaki untuk berjalan di kebun seru ya, pagunungan untuk membokian kaki datang awal itu gimana ada galak angkat keluar suruh nangis ya betul keluar ya doa mana kaki tangan doa tapi lah doa di cerita di wilayah doa ya untuk aku nonton di video sana cuma tidak tahu diri lah doa kaki doa tangan untuk amat doa sudah tidak sekolah di tempatnya kalau itu kosong aja ya waktu kosong tapi diisi ya baik diisi tapi kosong inilah tak membalas yang selim banyak ya banyak ya kamu iyo mubah tapi itu jangan kian itu kan mubah memang mubah kalau dipandang hukum fikih mubah yang kata gua kemangkin dah kau fikih tapi kalau ditinjau segi agama kaki jauh salah ya deh jauh salah kaki dijadikan untuk itu jangan telah bamang kebenaran untuk itu ayat salin sah ya akan jawab kalau dapat jawab doa enak jawabnya kau dah dapat itu kok menaku sini bukan tengah lasu inilah jadi itu lagi kisah lagi isuk jaring selinya itu sebagai kecut tambahan tak boleh pakai inilah
Biasanya agak panjang untuk semalam saya. Setelah ini ke-1 sudah malam. Dulu banyak, aneh tadi tak sunat aja. Setelah doa ya cik. Bangamu lagi lah. Bahamu lagi. Iya. Jadi ada dulu sebenarnya ini kemana lagi saya sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu min al-laili hatta tafattara qadamahu فقلت له لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا متفق عليه. هذا لفظ البخاري ونحوه في الصحيحين من رواية المغيرة بن شعبة. Bismillahirrahmanirrahim. Dan diterima hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apa hadis? Anna nabiyya, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada dianya itu Nabi, bagaimana adanya yakum, berdiri, mendirikan dia Nabi minal laili, sebahagian dari malam, hatta tafattara qadamahu, sehingga bengkak oleh dua tumit Nabi. Ada maknanya tasyaqqaq, pecah-pecah, terbelah-belah, pecah-pecah, bengkak oleh dua tumit Nabi. Faqultu, maka berkata aku baginya Nabi, kece Sayyidatina Aisyah. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Lima tasna'u hadha, kenapakah memperbuat engkau akan ini ya Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka, padahal sungguh telah mengampuni oleh Allah bagi engkau akan barang yang telah terdahulu dianya itu barang, min dzambika wa ma ta'akhkhar, dari dosa engkau dan barang yang tertakhir dia barang. Berkata Nabi, afala uhibbu, adakah maka tidak mencintai aku akan bahwa ada aku bagaimana adanya abdan syakura, hamba yang bersyukur. Sebermula ini hadis muttafaqun alaih. Sebermula ini adalah lafaz Imam Bukhari. Gimana betul? Itu lah. Tapi jangan pertanyaan mengerti sendiri aja lah. Sebermula ini adalah lafaz Imam Bukhari, dan seumpamanya itu lafaz di dalam dua yang sahih dari riwayat Imam Mughirah bin Syu'bah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hadis ko ada pelajaran yang sangat gadang dan bisa wa ambil, yaitunya seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada dosa, maksum, orang nan lah pasti tidak akan jatuh kepada dosa. Dan ghafarallahu laka, Allah ampuni dosa Nabi yang telah berlalu dan dosa beliau yang akan datang. Kok seandainya pada dosa yang beliau lakukan adalah solat malam sampai bangkak kaki beliau dan sampai retak-retak. Bangkak tu ada yang mengatakan dek karena lama tagak, terlalu lama berdiri sehingga bangkaklah kedua tumit beliau. Dan pertanyaan Sayyidatina Aisyah tu bukan mengingkari bako iko banan orang kuan tinggal bukan itu, tapi beliau ni bertanya hikmahnya,
Urang nan lah modeng kau kah lah diampuni Allah dosonya, baik nan berlalu ataupun nan akan datang, tapi masih modeko melakukan ibadah, masih coiko taat kepada Allah. Sehingga dijawab lah oleh Nabi ketika itu. Modeko bana beliau beribadah, dek karena beliau ingin beliau suka menjadi hamba yang bersyukur. Ada orang ketika beramal, harapannya dari amalnya nak mendapatkan ampunan Allah, itu baik. Ada orang beramal nak mendapatkan surga dari Allah, Allah jadi. Tapi ada orang yang beramal semata-mata awak ni bersyukur ya Allah, Allah selamu kau ini tidak lapih dari nikmatnya, jagiannya awak nikmat, sehingga tidak ada hal nan lain nan layak awak lakukan kecuali awak melayani pengajuan anan disuruh sebagai bantu daripada syukur awak. Maka itulah yang dilakukan Nabi. Nabi melakukan taat cuma semata-mata dek karena uhibbu an akuna abdan syakur. Nabi itu ingin suka menjadi hamba yang bersyukur. Menjauh bana awak dari yang dilakukan Nabi. Di dalam hadis iko menunjukkan kesungguhan Nabi, mujahadahnya Nabi. Dan di dalam hadis awak harus mengambil pelajaran. Seorang Nabi saja yang lah diampuni Allah dosana amadeko kesungguhan beliau di dalam berbuat taat. Tentunya alangkah lebih wajib lagi bagi awak dan alun ado jaminan ampunan sama sekali untuk bermujahadah yang lebih lagi. Walaupun mujahadah waktu tidak akan melebihi mujahadahnya Nabi, tapi awak dituntut untuk mujahadah agar bisa awak mempergunakan nikmat semata-mata untuk melayani orang yang mahdia. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, tapi kalau di dalam riwayat Imam Muslim ada sama serupa itu mungkin kok lafaznya berbeda. Maknanya sama tapi lafaznya berbeda. Lafaz hadis lafaz Imam Bukhari, lafaz Imam Muslimnya mungkin berbeda tapi maknanya sama. Itulah hadis yang menampakkan bahasa Nabi adalah orang nan menyuruh pertama kali dan beliau nan melakukan pertama kali, bukan sekedar barangkali suruh-suruh sendek lah, tapi beliau pun ikut mengerajuan yang beliau suruh. Bahkan lebih beliau mengerajuan daripada orang yang beliau suruh. Kalau begitu Nabi kan digaso dari badan. Dia boleh sebab pacak gini badan. Boleh. Di situ boleh awak memasuk diri awak untuk beribadat, tapi jangan sampai membawa kepada rasa bosan. Kalau aku nak kenai awak nanti sangat. Boleh menggaso diri. Nabi tahu ya, tahu lah. Mangko kepacah kino dek tagak tahu ya. Nabi tahu orang kedatang. Cuma dia gaso dirinya. Ini hukum siko boleh menggaso diri tak beda boleh asal nak kausan. Itu ya. Awak sudah banyak dan tak dapat gaji aku. Awak sudah ada guru. Boleh ada. Dia gaso diri ko dia. Kan dia gaso ya. Awak tekan tu tengah orang. Jago awak kan gaso dari tak beda. Kau nak gaso dari beda kau nak langsung kenalan orang no. Setiap nambayar berarti ada kenalan.
Ade rasukan diri kian. Iko bayi badat betul-betul. Ya aduh jangan betul ya adat tu ya. Jangan betul. Ada. Kalau ada kendala itu kan kira. Kalau bau lek kau tahu tanda mani gitu ya. Itu cara fikir. Wah ibadat ada yang kendala cara fikir. Setiap nambah pasti ada kendala. Tanda mani orang tanda. Baru tanda orang. Terus ketik kendala. Kendala lain tak ada kendala. Ini bola tak ada kendala. Hujan itu tak muat jadi ibadat. Ada yang kendala. Guru tak pandai suruh macam lah. Tak pandai tidur guru orang. Ni nak. Anak tu turun ni ada kerja taruh ibadat. Ni ibadatku itu kalau tak kecil berhati-hati leh. Setelah tahu itu kunci. Ibadatku kepai-sempai. Kalau tak kecil setelah tahu pintarlah saya untuk mengedoa leh. Kadang-kadang guru dipakainya pakaian guru sehingga malih kan sedia. Salah kan tempat dah orang. Dikira bayi tu sebelum jadi sang tahu lah biasa sedono. Ya kan sedo. Kalau ada hajat sembunyikan kata Rasul. Kalau tidak disembunyikan kok sampai payah sampai no. Orang kau banyak mendengki. Beliau setannya nak. Ya lain. Saya ada gambar-gambar. Di beda itu simpel dia soal ditinggalkan kegiatan lain. Dia dia. Juga subuh kan kasuhan diri itu ke. Datangnya di kadang kan kasuhan diri yo. Ayo, kan dia kasuhan diri sampai sekoyo. Kasuhan diri. Ada kendala ada yang dah. Lanjutlah kerja. Di sini teman. Redaksi dari Sayyidatina Aisyah berbentuk pertanyaan, cuman itu bukan pertanyaan atau bentuk takjub namanya. Cuman di situ ada lafaz mataqaddama min dzambik. Bukankah Nabi itu Nabi yang maksum, terlepas dari dosa? Tapi kenapa Sayyidatina Aisyah bertanya seperti itu, seolah-olah Nabi punya dosa sebelumnya, atau mungkin pernah Nabi melakukan dosa? Penjelasan dosa. Jadi pahami tak bentuk ada Rasul Nabi. Itu nanti ya. Menjawab boleh huruf lain kan? Dah buka kemal gaya. Sudah tak sunar kan? Pokok no di mana jadi lah. Dah darah kita di surang ya. Wah sama. Bangku. Lancak kata ya. Lah, duduk sama lapang-lapang namanya di wah terus tu. Macam dia sojok tanya Aisyah tu bantu urus. Kalau Nabi kau macam dari itu, tentunya pernah itu. Abang terus aku. Udah, sunat dah. Biasa dah. Berkarah. Tidak dapat apa dia pulang kita ni. Tidak dapat dah sadar. Apa dia pulang. Tapi tu ngaji dulu tak guru nak belajar dah awak semua ngaji nak jawab.
Katanya orang ke Urwak, minta Urwak langsung jatuh lah. Semua kawan-kawan semua ngaji lah. Telah habis akal, baru mandi jaga. Nah itu cara. Tindaklah tapi lawan yang kaji. Nah itu dia. Yang Nabi ikut kan jalan tak rasul ya, jalan alhamdulillah. Nak dekat-dekat surah ni, yang Nabi ikut jalan tak rasul ya. Baca sih kesan. Nah, weh. Sama pahami kan. Baca lah. Oleh dosis testing ni, lain lah. Pahami ya, macam ni. Berkata Bismillahirrahmanirrahim, berkata oleh Imam Ibnu Abi Hamzah, jamrah wajib bahwa tidak terkhatar di hati kita bahwa sesungguhnya dosa-dosa yang telah mengkubarkan Allah, bahwa sesungguhnya Allah maksud kerjaan bifadlihi dengan karunia-Nya Allah telah mengampuni Allah akan dosa-dosa bagi Nabi dari pihak barang yang terjatuh kita padanya barang. Ma'azallah, semoga berlindung Allah tempat berlindung. Karena bahwa sesungguhnya para nabi maksum mereka dari dosa besar dengan sepakat, dan dari dosa kecil allati yang padanya dosa kecil itu ada kehinaan, dari dosa besar dan dari dosa kecil yang menghinakan. Kecil itu. Ya. Adapun dosa kecil yang tiada pada dosa kecil menghinakan, maka padanya itu khilaf ulama. Ada yang mengecil itu Nabi sini, ada yang mengecil tidak. Dosa kecil untuk menghinakan kita ya. Dan sebab mula kebanyakan ulama di atas bahwasanya mereka adalah dijaga darinya dari dosa kecil, baik yang menghinakan atau tidak. Wa anna hadza, dan bahwa sesungguhnya ini, kemungkinan ini kok ya, hadis yang ini kan Iya. adalah dari pihak yang tak ada orang dalam konten dosa ketek yang tidak ada kehinaan itu hadis rasa banyak hadis loh, karena dalam hadis Allah mengampuni mata qaddam dan mata akhir. Itu dari pihak hasanatul abrol sayyatul muqarrabin, kebaikan di orang-orang abrol itu makam abrar, itu buruk di orang-orang muqarrabin di nabi kan. Bahas surahnya Hasanatul Abrar itu mungkin contoh kamu di orang awam, di orang khawasul khawas. Kalau dari khawas kan lupa mengingat Tuhan cik berasurnya. Kalau dia awak berzikir lisan tu awak apa pahala awak. Zikir lisan awak dengan tanpa zikir hati ya awak pahala. Cuma ada orang tu berasurnya. Bukan beda orang tu ya. Ya. Fa innahu, maka bahasanya Nabi, karena tinggi kadarnya Nabi, ada oleh barang yang terjadi dia barang dari Nabi walaupun khilaful aula, dianggap dosa dengan haknya Nabi. Selain bahwa sesungguhnya dosa Nabi ada dia Nabi ma'furan lahu, diampuni baginya Nabi. La yu'akhazu, tidak diikop dia Nabi dengannya dosa. Anggapan Nabi karena tinggi derajatnya, sesuatu yang dikerajuannya itu secara umum tidak makam dosa. Cuma dipasangkan ke Nabi ke sebuah kesalahan, dan itu yang diampuni. Itu ya.
itu yang diampuni. Makam Sayyidina Abu Bakar mengerajaan itu tidak dosa tuh. Cuma ketika Nabi terjatuh ke sinan, dianggap dia tersalah. Itu mata kata mah yang perusahaan berlalu. Itu saya paham ya. Ada seketik dek makam tinggi itu anak seketik itu kan. Benar makam sore ya. Cuma di panjangnya makam no. Ibaratnya dosa sekarang itu. Wah, kena jawab no. Dipandang dosa di hak Nabi. Iya. Semua dosa-dosa yang terjadi di awal-awal yang selain Nabi, tidak pernah Nabi mengerajaan itu. Di sini Nabi maksud. Ya. Dia ada untuk mentu sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Dan diterima hadis dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Apa hadis? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru, apabila telah masuk oleh 10 malam yang akhir dari bulan Ramadan. Ahyal laila, menghidupkan dia Nabi akan malam. Wa aiqaza ahlahu, dan membangunkan dia Nabi akan ahlinya Nabi, keluarga, istrinya. Wajadda, dan bersungguh-sungguh dia Nabi. Wasyaddal mi'zara, dan mengeratkan dia Nabi akan kain sarung. Hadis muttafaqun alaih. Dan sebermula yang dimaksud adalah al-ashru, yang akan al-ashru, akan al-ashrul awakhir, 10 yang akhir dari bulan Ramadan. Dan yang dimaksud mi'zar adalah izar. Dan sebermula dianya syaddal mi'zara, itu kinayatun, satu kinayah dari meninggalkan perempuan, istri. Dan dikata orang sebermula yang dimaksud adalah bersiapnya Nabi untuk ibadah. Dikata orang, apa kata orang? Syadattu lihadzal amri mi'zari, mengeratkan aku, mengikat aku bagi ini urusan akan kain sarungku. Artinya mengikat itu tasyammartu, bersiap aku, wa tafarragtu, dan berselesai diri aku baginya sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam hadis ini iko termasuk juga ke dalam bentuk kesungguhan Nabi. Bakok Nabi saja yang disebut, karena Nabi itu setiap yang beliau lakukan itu tidak ada kekurangan. Dan awak harus iktida, memang harus mengikut kepadanya. Uswatun hasanah itu ada di diri Nabi. Sehingga di situ disampaikan kebiasaan Nabi setiap bulan Ramadan itu Nabi ko selalu menghidupkan 10 malam yang akhir. Kata-kata iza dakhala al-asharu ahyal lailako bukan berarti Nabi tidak menghidupkan 20 malam yang awal. Apakah dia memandang ibarat ko apakah malam yang akhir ko sen Nabi hidupkan? Tidak. Nabi juga menghidupkan malam yang awal. Bukan berarti ketika mengecek Nabi menghidupkan 10 malam yang akhir berarti Nabi tidak menghidupkan 20 malam yang awal. Tidak ada mafhumnya ke sini. Tidak selalu mudah itu mafhumnya. Sehingga di dalam hadis ko adalah bahasa maknanya dibanding-banding dengan 20 malam yang awal dari bulan Ramadan, lebih banyak Nabi menghabiskan waktu-waktu beliau di 10 malam yang akhir untuk beribadah. Dan perbuatan Nabi ko menunjukkan bahwa ada hikmah dan keistimewaan di 10 malam yang akhir, yaitunya bahwa
malam Lailatul Qadar itu terletak di 29 hari bulan Ramadan. Tapi Nabi surah carilah malam Lailatul Qadar itu di 10 malam yang akhir. Nah, kemungkinan besarnya malam Lailatul Qadar itu terjadi di sini. Maka ketika awak menghidupkan malam-malam 10 malam yang akhir itu dengan ibadah, kok berkebetulan bertepatan ibadah awak jo malam Lailatul Qadar, maka ibadat awak lah dihitung cie ibadat sama jo ibadat dengan 1000 bulan. Nah, maka Nabi ko selalu menghidupkan malam. Kau ndak Nabi ko lah pasti dapat malam Lailatul Qadar dia bilang. Nabi ko beliau menunjukkan bahwa di malam-malam nan akhir ko iko ko ado malam Lailatul Qadar di sini. Bahkan itu satu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah ketika awak ingin membuat kebaikan, jangan hanya diri awak sendiri saja nan kadi untuk membuat kebaikan. Tapi di situ Nabi aiqaza ahlahu. Nabi jagoan istri, jagoan keluarga. Itu menandakan kalau awak ingin berbuat baik itu jangan surang-surang saja. Ajak orang, karena kebaikan nan melimpah kepada orang lain itu lebih gadang nilainya daripada kebaikan dan manfaatnya hanya diri sendiri nan dapat. Dan di situ Nabi syaddal mizan, ya Nabi arikkan kain sarung, maknanya ya bana siap Nabi untuk beribadat di 10 malam nan akhir. Ada yang mengatakan syaddal mizan ko Nabi tinggalkan istri-istri beliau, maknanya di 10 malam nan akhir tu ndak beliau gaul-gauli istri beliau, sehingga beliau i'tikaf saja di masjid. Dan beliau menghidupkan malam itu ada kalau dengan berzikir, ada membaca Al-Quran, ada dengan sholat sunat, ibadat-ibadat yang lain. Maka itu adalah bentuk daripada mujahadah kesungguhan Nabi. Dan berbeda jawab di mawa kalau 10 hari pertama semangat menghidupkan malam, 10 hari kedua lah mula berkurang, 10 hari ketiga habis mana. Itu kebanyakan di antara awak sebagai imam. Sementara Nabi tidak, semakin kabih Ramadan, semakin kuat mujahadah dan kesungguhan Nabi untuk beribadat. Mana di antara orang jelek, maka dibangun dan istri itu. Cukupkan Allah ibadat namun tadi lebih datang kalau daripada yang tadi. Ada nilai Allah berkata. Kita cukup lebih jawab tadi ya. Selalu ditanya oleh jawab saudara. Ibadat melampau kurang, dia dah kata nilai mana belum bawa surang. Ada je luar itu mana tak kuat tu, kau tak ada je. Kuat tu tak kelih luar itu. Ada tapi awak tidak tahu mungkin. Ya ada tapi awak tidak tahu. Akhir tu. Sebab Nabi pun untuk contoh teladan doa ketiga sabiha anu di dalam gali doa. Akhir kelengku. Nak besok nak jarang tanya cuma nak penuh kita mau yang tanya. Aku ya lagi kata ni dia. Akhir pasti ada. Bahkan dia anda tak tahu. Ay, itu ini ada sensor awak. Rezeki kau ada sensor ni, kalau banyak. Nabi menjagoan disiko kan keluarga atau istrinya saya. Kalau memandang mungkin beliau kan sama-sama di dunia dan ibadah kan suatu perkara yang